Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari ini kita berada dalam suasana yang penuh keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu Idul Fitri 1447 Hijriah. Marilah kita rayakan keagungan hari raya ini dengan mengumandangkan takbir, tahmid dan tahlil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Zayyinu a'yadakum bitakbir." Hiasilah hari rayamu dengan mengumandangkan takbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Masyiral muslimin rahimakumullah. Bulan Ramadan telah berlalu meninggalkan kita. Namun jiwa puasa Ramadan tidaklah selesai dengan berakhirnya bulan Ramadan. Keberhasilan bulan Ramadan sebagai bulan latihan terletak pada perubahan sikap kita pasca bulan Ramadan. Bila pada bulan Ramadan kita dirikan sholat dan qiyamul lail berjamaah, mari kita teruskan tetap qiyamul lail berjamaah, sholat dan ibadah di malam hari. Bila waktu fajar dan subuh kita tunaikan sholat berjamaah di masjid, pasca Ramadan kebiasaan berjamaah sholat itu jangan sampai berhenti. Bila pada bulan Ramadan kita banyak membaca Al-Quran, bahkan mengkhatamkannya, bahkan mungkin berkali-kali, mari kebiasaan itu kita teruskan pada bulan-bulan yang lainnya. Bulan Ramadan adalah bulan sebagai madrasah ruhiyah, lembaga pendidikan rohani yang mestinya dapat mendidik kita menjadi manusia-manusia baru yang lebih baik dan berkualitas, baik dalam masalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala maupun bermuamalah dengan sesama manusia. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Banyak sekali pesan daripada ibadah puasa Ramadan ini untuk kita implementasikan di dalam hidup dan kehidupan kita. Di antaranya adalah pesan pertama, jujurlah kamu. Aku telah mendidikmu untuk menjadi orang jujur, benar dan amanah. Saat berpuasa, banyak kesempatan bagi kita untuk berbuat curang. Makan, minum sepuas-puasnya. Di rumah, istri yang ditinggalkan tugas oleh suami tak perlu bersembunyi di dalam kamar. Di tengah rumah makan sebanyak-banyaknya. Suami yang keluar dari rumah untuk menunaikan tugas, kalau di perjalanan mampir ke warung atau nyeruput es cendol kelapa muda, lalu pulang ke rumah, berjalan di depan istri berpura-pura miring karena lapar dan haus. Istri tidak pernah tahu, atau suami tidak tahu pula istri. Tapi mengapa itu tidak dilakukan? Karena sedang dididik oleh puasa. Dalam hidup ini juga banyak kesempatan untuk berbohong, berdusta, mengicu, menggunting dalam lipatan. Terlebih bagi orang-orang yang memegang jabatan basah. Kesempatan itu sangat terbuka dengan lebar. Tapi bila jiwa dan pesan ibadah puasa melekat pada dirinya, jujurlah kamu. Komitmen itu pasti akan dipegang dengan teguh. Inilah didikan puasa. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita, "Alaikum bisidqi, fa inna sidqa yahdi ilal bir, wa innal birra yahdi ilal jannah."
Wa iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilal nar. Kalian harus berlaku jujur karena kejujuran itu akan membimbingmu kepada kebaikan, dan kebaikan akan membimbing ke dalam surga. Dan hindarilah dusta, karena dusta itu akan menggiring kamu kepada kejahatan, dan kejahatan itu akan menjerumuskanmu ke dalam neraka. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jujur adalah permata kehidupan. Bila tak ada lagi kejujuran di dalam diri kita, maka tak ada lagi kebaikan di dalam diri kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutnya, dusta itu ciri orang munafik. Al-Quran menegaskan tempat orang munafik adalah fidarkil asfali minan nar, di dalam kerak neraka yang paling bawah. Bila suami istri selalu berdusta kepada pasangan hidupnya, maka tidak perlu menunggu 5 tahun, 10 tahun. Sebelum 1 tahun, rumah tangga akan hancur bagaikan kiamat kubro, bagaikan Israel dihajar rudal oleh Iran. Maka suami istri harus komit, jangan ada dusta di antara kita. Sekali kita berdusta, bisa jadi seumur hidup orang lain tidak akan percaya kepada kita. Orang yang menganggap ringan kalau berdusta akan terus berdusta, menutupi kedustaannya itu dengan cara berdusta, dan terus berdusta untuk menutupi, sampai berkali-kali dan berulang-ulang untuk berdusta. Hadirin rahimakumullah, sedemikian urgennya kejujuran, sehingga pada saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh seorang pemuda yang biasa melakukan maksiat dan munkarat, mabuk, berzinah dan lain-lain, dia ingin insaf dan masuk Islam, tapi dia mengatakan, ya Nabi Allah, saya tidak bisa melepaskan diri dari kebiasaan-kebiasaan saya. Apa jawaban Nabi? Tidak apa-apa. Yang penting satu syaratnya, kamu tidak berbohong, kamu tidak berdusta. Dan ternyata apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalimat pendek, jangan berdusta, hanya 2 kata, ternyata dia menjadi insaf. Dan benar bahwa tidak berbohong, jujur adalah kunci keinsafan diri. Mengapa orang bertobat? Karena dia jujur mengakui dosa dan kesalahannya. Mengapa orang bayar zakat harta? Karena dia jujur menghitung-hitung berapa harta yang dimilikinya, maka berapa yang dizakatkan kalau dia sudah nisab. Betapa dahsyatnya ibadah puasa mendidik diri kita untuk menjadi manusia yang jujur. Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua, pesan ibadah puasa. Aku mengajarkanmu untuk hidup disiplin dan menaati aturan. Melalui ibadah puasa, kita pun dididik menjadi orang disiplin dan taat kepada aturan. Kapan kita boleh makan, kapan kita harus menahan. Siapapun orangnya, setinggi apapun pangkatnya dan jabatan, makan sahur itu batas waktunya sampai terbit fajar atau sampai datang waktu subuh. Juga kapan kita boleh berbuka, makan, minum, hubungan intim suami istri? Jawabannya, kalau sudah terbenam matahari atau waktu maghrib tiba. Tidak ada diskriminasi tentang aturan ini, siapapun dan sehebat apapun manusianya. Melalui proses puasa ini,
kita dididik untuk disiplin, menata waktu, menata kehidupan, kapan waktu kerja, kapan waktu istirahat, kapan waktu santai, dan lain-lain. Manusia yang disiplin adalah manusia yang berkualitas tinggi. Manusia yang punya komitmen dan beretos kerja tinggi. Disiplin karenanya akan melahirkan manusia-manusia yang maju di berbagai aspek kehidupan, termasuk ideologi dan agama. Karena kita memang diperintahkan untuk disiplin. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, saling menasihati di dalam kebaikan dan kebenaran. Manusia yang sukses adalah yang mampu menata waktu dan menata kehidupannya dengan baik, dengan beriman, beramal soleh, dan saling menasihati di dalam kebaikan dan kebenaran, serta kesabaran. Manusia-manusia yang memahami didikan puasa akan hidup teratur, konsisten, dan istiqomah dalam menjalani kehidupan, menaati segala aturan dan tugas-tugas yang dipikulkannya. Masyarakat puasa adalah masyarakat yang oleh Allah diciptakan sebagai masyarakat yang teratur dan tangguh di dalam menghadapi berbagai hidup dan kehidupan, dan tangguh di dalam menghadapi benturan-benturan hidup dan keadaan. Maka jika tidak ada puasa, bisa jadi sebagian dari proses pengendalian diri kita akan hilang dari dada manusia. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jaminan bahwa puncak dampak daripada ibadah puasa dapat melahirkan manusia-manusia yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Puasa juga berpesan kepada kita agar kita menjadi orang sabar di dalam menghadapi berbagai problem kehidupan yang semakin kompleks dan besar. Juga puasa dapat mengikis somse alias sombong sekali. Karena sadar bahwa sombong itu hanya milik Allah semata. Sombong itu hanya jubah Allah. Apa yang bisa kita sombongkan? Jangankan di hadapan Allah, di hadapan atau di depan ibu kita saja, tidak ada yang kita bisa sombongkan. Ini di hadapan manusia. Ibadah puasa juga berpesan kepada kita agar kita peka, sensitif terhadap nasib dan keadaan orang lain. Agar kita peka terhadap penderitaan sesama, serta senantiasa menebarkan cinta dan kasih sayang kepada makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pesan-pesan puasa itu dapat diimplementasikan bila kita telah mampu mengendalikan hawa nafsu. Hawa nafsu yang ada dalam diri kita. Karena inti daripada ibadah puasa sebenarnya adalah mengendalikan hawa nafsu. Puasa adalah media. Puasa adalah alat yang paling ampuh. Maaf, keampuhannya melebihi sholat. Di dalam proses pengendalian nafsu manusia. Sehingga kita pun merasakan pada saat puasa ditunaikan, nafsu-nafsu itu, khususnya nafsu angkara murka, nafsu keburukan itu seolah-olah menjauh dari kita. Yang ada adalah berupaya untuk berbuat kebaikan. Mengapa nafsu itu harus dikendalikan? Karena nafsu selalu mengajak kepada keburukan. Wa ma ubarri'un nafsi. Innan nafsa la'ammaratun bisu' illa ma rahima rabbi. Dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan. Karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku.
Demikian kata Nabi Yusuf alaihissalam di dalam firman Allah. Kita dalam sehari-hari adalah juga digerakkan oleh nafsu. Karenanya di dalam Islam, nafsu tidak dibunuh, tapi dikendalikan ke jalan yang benar. Nafsu bagaikan api. Kita butuh api. Sampai ibu-ibu mau masak, merasa dongkol kalau api tidak ada. Bahkan yang kecil sekalipun, bapak-bapak yang biasa merokok, begitu merogoh kantong, korek tidak ada. Padahal rokok sudah berada di mulut. Betapa dibutuhkannya yang namanya api. Ketika kita duduk di sini, ada besi-besi di sekeliling kita dibentuk oleh api. Di rumah ada kaca dibentuk oleh api. Ada keramik, ada granit dibentuk oleh api. Rumah bisa tegak karena ada penguat oleh besi-besi yang kuat yang dibentuk oleh api. Ini adalah api yang terkendali. Tapi api kalau tidak terkendali, dia akan membakar segalanya. Rumah yang kokoh pun akan hancur dibuatnya. Begitu nafsu. Kalau nafsu yang terkendali akan membawa kita kepada kebaikan dan keselamatan. Makanya dikendalikan oleh puasa. Sebaliknya, kalau nafsu tak terkendali, maka nafsu itu akan membakar diri kita. Membakar diri kita di dunia ataupun di akhirat kelak. Na'udzubillahi min dzalik. Karenanya ketinggian derajat manusia menjadi orang-orang yang muttaqin hanya akan diperoleh bila dia telah mampu mengendalikan hawa nafsunya. Dan Allah akan memberikan reward. Allah akan memberikan penghargaan yang luar biasa bagi orang yang mampu mengendalikan nafsu. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan dirinya dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya. Masyiral muslimin rahimakumullah. Semoga dengan ibadah puasa dapat mengantarkan kita ke makom, ke tempat yang lebih tinggi dan mulia. Sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tattaqun. Semoga kalian menjadi orang yang bertakwa. Hadirin rahimakumullah. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sambil menundukkan kepala dan hati dengan khusyuk, khudu dan tawadhu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang. Di hari yang agung ini kami bersimpuh di hadapan-Mu. Limpahkanlah rahmat-Mu, ya Allah, yang dapat menghalangi kami dari murka-Mu. Taburkanlah kelembutan-Mu agar kami dapat memperoleh ampunan-Mu, ya Allah. Ya Allah, lunakkanlah hati kami agar kami menjadi umat yang bersatu dan bersaudara. Bimbinglah kami untuk menyampungkan persaudaraan kami dengan kebajikan dan ketulusan. Untuk berhubungan dengan tetangga dan kerabat kami dengan kebaikan dan pemberian. Untuk membersihkan kekayaan kami dari harta yang haram. Untuk mendekati orang-orang yang menjauhi kami. Untuk menyadarkan orang-orang yang mendolimi kami, untuk berdamai dengan orang-orang yang memusuhi kami. Ya Allah, sekiranya pada setiap saat di bulan Ramadan, ada hamba-Mu yang Kau selamatkan dengan ampunan-Mu. Jadikanlah kami termasuk di dalamnya. Hapuskanlah dosa-dosa kami bersamaan dengan memudarnya cahaya bulan sabit di akhir bulan ini. Lepaskanlah aib-aib kami seiring dengan berlalunya hari-hari di bulan Ramadan. Sehingga saat Ramadan berlalu, telah Engkau sucikan kami dari segala kotoran jiwa kami. Ya Allah, jika kami berbelok, luruskanlah kami. Jika kami tergelincir, tegakkanlah kami. Jika musuh-musuh setan yang terkutuk mengepung kami, selamatkanlah kami darinya.
Ya Allah, jadikanlah kami pada bulan-bulan dan hari-hari yang lain seperti ketaatan kami di bulan Ramadan. Jadikanlah kami dari hamba-Mu yang saleh, yang mewarisi surga Firdaus. Kami kekal di dalamnya. Ya Allah, perkenankanlah doa kami. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.